Wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Duduk sama orang soleh itu bisa dapat ilmu banyak. Duduk sejenak aja sama orang soleh, sama orang alim, banyak bisa dapat pelajaran banyak. Yang pertama, duduk sama bapak, Masya Allah, dapat ilmu tawadhu, rendah hati. Padahal beliau yang punya hotel ini, tapi Masya Allah, rendah hatinya. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, duduk sama Masya Allah bapak-bapak ini yang rendah hati, Masya Allah. Lagi mereka itu lagi makan makanan enak. Di hati saya, andai saya bukan imam, saya juga bisa makan. Tapi saya itu nggak bisa. Makanan saya itu saya makan setelah tarawih, nggak bisa makan setelah. Masih imut, belum amit-amit, masih cute, Masya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Yang punya Instagram, ibu, bapak punya Instagram? Follow lah saya. Nama saya di Instagram Abdul Basit _Musfi. Follower saya 66.000. Agak sombong sedikit, enggak boleh. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak punya YouTube, tolong tulis di YouTube Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Sendiri sama ahli Al-Quran, jadilah jin kau. Tak ada gunanya engkau hidup di dunia ini. Oleh itu maka saya bisa datang ke sini, berdiri di sini, jumpa sama orang-orang yang soleh ini. Apakah karena saya itu punya nama? Apakah karena saya itu hebat? Enggak. Maka dia enggak akan dapat apa-apa. Tapi siapa yang ngejar akhirat, maka dia dunia yang akan datang kepada dia diri sendiri. Kita itu ngambil contoh. Lihatlah Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, beliau berilmu, Masya Allah, punya Al-Quran. Ditawari menjadi presiden, gak mau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan beliau yang ngejar dunia yang ngejar dia, tapi dia tolak, gak mau. Oleh itu maka utamakanlah Al-Quran. Demi Allah, kalau engkau utamakan Al-Quran, urusan engkau ini akan lancar. Usahanya engkau ini akan mudah. Derajatnya engkau ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada 5 yang harus disampaikan sama saya. Apa artinya ya? Kalau bahasa Indonesia, saya baru belajar bahasa Indonesia dalam 5 bulan ini. Baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan ini. Baru datang Indonesia 5 bulan ini, alhamdulillah. Tapi bisa keliling, bisa cepat belajar. Nanti saya ceritakan. Gak cukup di sini kalau saya cerita 1 jam, karena itu seperti curhat. Gimana, kenapa, kok bisa itu semua? Gunakan 5 sebelum 5. Judul kami hari ini, pengajian kami hari ini tentang gunakan 5 sebelum 5. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayatuka qabla mautik, wa faragaka qabla syughlik. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Pas waktu engkau masih muda, masa muda, gunakanlah masa-masa yang muda. Digunakan dengan apa? Menuntut ilmu. Itu yang dipesankan. Itulah pesannya Nabi. Syababaka qabla haramik. Menuntutlah ilmu. Masa muda, menuntutlah ilmu yang benar, menuntutlah ilmu yang banyak. Itu pesan Nabi yang pertama. Lalu yang kedua, wasihhatuka qabla saqamik. Masa engkau sehat sebelum engkau ini
kau baru tahu rasa. Oleh itu maka selalu digunakan waktu ini, afiat ini semua. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Yang ketiga, faraghaka qabla syughlik. Sebelum engkau sibuk dengan urusan dunia ini, duduklah, kumpul, nyambung tali silaturahim. Duduklah, tidak ada gunanya engkau ini hidup sebelum engkau mati. Ada masanya kita mati. Pelajaran yang kelima kita itu dapat apa? Bahwa kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih. Tidak ada gunanya engkau ini kaya raya, ustaz, alim, ulama, kiai, siapapun mau jadi apapun engkau, kalau hati ini hitam, tidak ada gunanya. Kapan kita terasa bahwa kita itu hampa? Ketika kita itu masuk ke kuburan, lalu kita itu enggak mau maafin kawan atau saudara. Ketika dia meninggal, baru kita terasa hampa, ya Allah. Andai enggak, baru andai baru muncul kalimat andai. Oleh itu maka 5 pelajaran ini yang penting. Saya enggak banyak bicara, 5 cuma. Syababaka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mamatik. Ini yang pernah dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian saya mau tutup acara ini dengan pertanyaan. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 11. 8 sama witir 11. Hah? 11. Yakin mau sholat 11 rakaat? Yakin? Kok enggak sama suaranya? Yakin bang? Yakin? Kalau memang betul engkau ini mau sholat tarawih 11 rakaat, berarti engkau ini ikuti zaman Nabi. Di zaman Nabi tarawih itu sholat 11 rakaat, betul. Tapi di dalam satu rakaat, satu surah. Surat apa? Qul Hu. Surat apa? Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Al-Baqarah. Rakaat yang kedua Ali Imran. Semua mulainya Alif Lam Mim. Rakaat yang ketiga Suratul Nisa. Rakaat yang keempat Suratul Maidah. Saya yakin dan percaya kalau saya sholat 11 rakaat, nanti ada beberapa orang bapak-bapak yang kayak gini nanti yang ikuti zaman Nabi 11 rakaat. Oke, saya siap. Bapak Haji Muhammad Zaini nggak mungkin mengundang saya ke sini untuk saya sholat lalu saya baca Qul Hu. Hari ini itu nggak akan laku itu Qul Hu. Hapuskanlah surat ini dari kepikiran engkau. Insya Allah. Rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa, rakaat yang keempat Al-Maidah. Saya minta tolong dari Bapak Haji Muhammad Zaini sebelum jamaah keluar itu baru keluar. Sok sibuk di dunia. Nanti engkau ini akan ditanya oleh Allah. Kaki ini digunakan dengan apa? Akan ditanya, bukan engkau yang bicara, ini yang bicara. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabiqus sirata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat ini enggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim. Ini yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Ini yang bicara. Bima kanu yaksibun. Engkau ini digunakan semua dengan apa? Sok sibuk di dunia? Enggak apa-apa. Saya minta tolong dari Bapak Haji Muhammad Zaini. Beliau yang punya hotel ini, berarti saya itu bisa dapat kunci masjid ini. Tolonglah kunci itu ini dan sekarang. Kunci apa? Ngeri kan? Begitulah kalau mengundang ustadz yang tegas, keras, lucu, cepat faham. Saya enggak banyak bicara. Abang mau sholat lah. Enggak mau sholat, ada masanya kita sholat itu. Engkau baru tahu rasa. Sholatlah, sholat. Pesan bapak-bapak ini kepada anaknya enggak mungkin banyak.
pesan orang tua saya itu cuma satu, jaga sholatmu. Tidak banyak. Lalu kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab, rakaat itu, sholat tarawih itu menjadi 23 rakaat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu lihat bahwa masyarakat itu nggak sanggup, nggak bisa sholat seperti sholatnya Nabi. Maka ditambah rakaatnya, dipendekkan bacaannya, lalu menjadi 1 juz di dalam 1 hari. Lalu kemudian pada masa Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, tuan guru di Madinah, beliau itu terkenal. Pada masa Al-Imam Malik, tarawih itu menjadi 36 rakaat. Kenapa di Madinah 36? Kenapa di Makkah 23? Karena di Makkah itu setelah 4 rakaat mereka itu penduduk Makkah ngambil isya. Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil ma'bud, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kenapa di Madinah itu 36 rakaat? Karena di Madinah itu nggak bisa tawaf. Maka ahli Madinah itu, supaya mereka itu dapat pahala seperti pahala ahli Makkah, maka mereka itu menambah rakaatnya, lalu ayatnya itu dipendekkan. Sekarang alhamdulillah kita itu sudah tahu ceritanya tarawih. Lalu tarawih itu terbagi berapa rakaat? 11, 23, 36. Dan saya sekarang mau bertanya sekali lagi yang terakhir untuk meyakinkan diri sendiri. Mau sholat di sini tarawih berapa rakaat? Yakin? Mana kuncinya dulu? Sholatlah Pak, sholatlah. Memang betul ini sholat sunnah tarawih, tapi ingat akan ada masanya ini akan ditanya oleh Allah. Mau sholat, alhamdulillah. Enggak mau sholat, terserahlah. Maka alhamdulillah. Wallahu a'lam wa ilmuhu utam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, maka maafinlah saya. Saya minta maaf. Bikin engkau ini tersinggung, maka maafinlah saya. Saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Maka doakanlah saya, mohon doanya. Saya ini bukan keras, bukan benci terhadap kalian, enggak. Kalian ini seperti abang-abang saya, maka saya itu sayang kepada kalian. Ingin lihat kalian itu menjadi ahli surga. Ingin kalian itu insya Allah bisa yang selalu disebuti oleh Allah. Mana kawan-kawanmu itu Abdul Basit, saya sebut itulah ya Allah. Itulah jamaah saya ya Allah. Itulah yang anak-anak muda ya Allah yang gunakan kakinya ini ya Allah, lalu mereka itu sholat berjamaah ya Allah. Tapi kalau kalian itu enggak ikut sholat berjamaah, apa kata Allah? Ada masanya kita itu sholati engkau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah. Lalu kemudian saya itu minta satu dari kalian, doakanlah saya. Mohon doanya. Saya enggak minta banyak, cuma doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang Pak, saya belum makan, masih ada jadwal, mau pindah kota. Amin katanya, dendam Pak. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan